Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Kaputra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Krisya Salmika dengan NIM channel 24034. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perdagangan internasional. Baiklah, tanpa berlama-lama kita masuk ke materi. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Nah, dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa adanya pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Yang pertama itu ada asas kebebasan kontrak, yang kedua pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, yang ketiga asas itikat baik serta transaksi yang jujur, yang keempat ada asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara pihak hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. Nah, tujuan hukum perdagangan internasional itu sendiri, yang pertama itu ada perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Tujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Dan yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Adapun prinsip dasar perdagangan internasional itu sendiri, yakni yang pertama prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya sendiri, serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Sudah barang tentu kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Yang kedua ada prinsip dasar pacta sunt servanda. Prinsip pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan etikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Nah, yang ketiga ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan oleh kontrak-kontrak dagang. Yang keempat ada prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dengan hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi atau dalam pengertian luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk Oke, dampak hukum perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada dampak positif ekspor, yakni memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Yang kedua itu ada dampak negatifnya juga, yakni menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Selanjutnya itu ada dampak positif impor, yakni meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Terus meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Terus dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi serta secara bertahap negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju.
Terus ada tiga, selain dampak positif itu ada dampak negatif impor. Yang pertama menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, selanjutnya menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Selanjutnya ada konsumerisme, artinya konsumen berlebihan terutama untuk barang-barang mewah. Contohnya pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga mewah. Oke, baiklah sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.